Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Memikirkan, merenungkan kebenaran selalu memang tidak jadi sederhana. Tetapi kita harus selalu melakukannya dalam kejujuran. Kebenaran memang menyakitkan. Tapi jangan lupa kebenaran menyelamatkan. Nah, inilah dimensi iman Kristiani yang selalu terus mengajak kita. Jangan memanjakan telinga untuk mendengar apa yang kita suka. Tapi belajarlah mendengar apa yang kita perlu sekalipun sering tak menyukakan. Jadi camkan, renungkan. Kali ini kita akan terus lagi menggali saudara arti mengikat dan melepas. Lepas di bumi, terlepas di sorga, ikat di bumi, terikat di sorga. Apa maksud ayat ini? Apakah ini ada kaitannya dengan ikat mengikat roh misalnya? Sebagaimana yang lazim dan sering kita dengar. Nah, apa kata Alkitab? Itu yang jadi penting, bukan apa kata pendeta Bigman Sirait. Semoga kita memperhatikan, menyaksikan ini dengan sungguh-sungguh. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri, untuk kami boleh merenungkan kebenaran. Karena itu berkati sertailah kami dalam perenungan untuk menemukan kesejatian. Kebenaran yang semestinya kami pahami. Kebenaran yang menjadi kekayaan dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan sumber kebenaran sejati. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Injil Matius istilah ini muncul 2 kali. Pertama di pasal yang ke-16, saudara. Matius 16 dikatakan di dalam ayat yang ke-18 dan 19, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, ini dikatakan kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu dalam pasal yang berikutnya 18 itu muncul di ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari sepakat untuk berkata apa, maka akan diberikan padamu. Ayat 18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Baru nanti aku berkata, karena 2 orang sepakat di dunia ini meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan Bapakku. Oke? Dengan mudah sebetulnya kita akan menemukan satu gambaran yang sangat jelas, ya. Nah, mari kita urut satu-satu saudaraku yang kekasih. Pertama, ketika Petrus bertemu dengan Yesus dan berbicara di Kaisarea Filipi, pada waktu itu peristiwa di latar belakang itu. Yesus tanya, menurut kata orang siapa aku? Ada yang bilang ini, itu, dan seterusnya. Lalu Yesus bilang, kata kalian siapa aku? Maka kemudian semua terdiam. Petrus yang menjawab, engkaulah Mesias anak Allah. Ini menjadi pengakuan gereja pertama. Oke? Nah, sesudah dia berkata engkaulah Mesias anak Allah, lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bukan kau yang mengatakan itu, tapi Roh Bapakku yang di dalammu. Roh Bapakku yang mengajarkan kepadamu dan kau mengatakannya. Clear. Nah, kemudian Yesus berkata bahwa di atas karang ini, karang itu adalah Kristus. Tapi bagaimana dia memakai Petrus untuk menjadi soko gereja. Ya, menjadi soko gereja. Sehingga Petrus memang kemudian dalam struktur disebut paus yang pertama. Oke, tetapi yang pasti, bagaimana kemudian Petrus menjadi pemimpin gereja yang pertama bersama dengan Yohanes? Nah, Petrus maju, menerima kepercayaan itu. Yang menarik, dikatakan kepada Petrus yang menerima kepercayaan itu, kepadamu Petrus aku memberikan kunci sorga. Tentu saudara tidak perlu membayangkan surga punya kunci. Kalau surga punya kunci ada pintunya. Kalau ada pintunya, kuncinya dari apa? Sorga itu dari apa? Kalau kuncinya adalah materi, artinya besi ataupun emas ataupun apa namanya, maka pintunya kan juga begitu. Kalau itu yang terjadi, artinya
Allah yang tinggal di dalam roh, maka dia tinggal, Allah yang adalah roh tinggal di sorga. Sorganya itu punya pintu, ada kunci, ada jendela, makin ribet lah kita. Membayangkan seperti bayangan hidup kita. Kenapa? Karena kalau Allah tinggal dalam kerajaan, sebesar apapun kerajaan itu, yang ada kunci sorga itu tadi yang dipegang si Petrus, sebesar apapun kerajaan sorga, kalau kerajaan itu materi, tetap artinya kerajaan itu lebih besar dari Allah, sehingga Allah ditampung dalam kerajaan, masuk dalam kerajaan. Saya ada di dalam ruangan, ruangan ini lebih besar dari saya. Karena saya memang manusia yang hidup di dalam ruang dan waktu, saya terbatas oleh ruang. Tapi Allah kan beyond, dia melintasi ruang dan waktu. Jadi dia tidak dikurung oleh ruang. Nah, sehingga istilah kunci adalah figuratif, bukan? Kunci adalah alat untuk membuka, di mana kita bisa pergi dan menemukan tempat yang dituju. Alat membuka itu adalah penutup lemari, buka, ambil isi lemari, pembuka pintu gerbang untuk masuk dalam rumah. Itu kunci. Menolong kita memasuki dan melewati. Nah, kunci kerajaan sorga diberikan kepada Petrus. Ingat figuratif. Tetapi kemudian ini ditangkap oleh gereja menjadi simbol-simbol menarik ya. Jadi kalau kita melihat ada nanti gambar rasul-rasul yang satu pegang kunci, tahulah kita itu si Petrus. Kalau ada yang pegang pundi-pundi, tahulah kita itu si Yudas itu, begitu ya. Itu karakteristik dari mereka yang digambarkan oleh para arsitek-arsitek di waktu lampau untuk mengekspresikan murid-murid Yesus dengan karakteristiknya. Sehingga membuat kita klik, oh ini dia, oh ini yang ini nih, yang ini nih gitu ya. Nah, kembali saudara kepada kisah Petrus, maka Petrus digambarkan sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Yang kau buka terbuka, yang kau tutup tertutup. Nah, di pasal 16 Matius tadi yang kita baca, maka kita melihat di dalam pasal 16, habis itu apa? Habis itu ya habis, terus gelebuk, dilewat gitu aja. Kemudian kita nggak jelas. Apa maksudnya sebetulnya ya di pasal 16? Kau diberi kunci kerajaan sorga, yang kau ikat terikat, yang kau lepas terlepas. Ya. Apa artinya ini? Ini kan menjadi pertanyaan kita, bukan? Karena kemudian tidak jelas. Nah kemudian pasal 18. Jadi pasal 16, 17, 18. Nah baca 3 pasal. Oke. Di pasal 18 baru muncul lagi ayat itu. Di dalam konteks apa ya? Di dalam konteks pengadilan gereja. Jadi kunci kerajaan sorga bukanlah wewenang tunggal pada Petrus. Bukan. Ini bukan wewenang tunggal pada pemimpin gereja. Bukan. Ini adalah wewenang gereja sebagai institusi di mana ada orang bersama-sama yang disebut jemaat itu. Nah muncullah di pasal 18 tentang bagaimana peraturan untuk menegur orang yang salah. Pasal 18 menceritakan kalau satu orang salah, pemimpin gereja panggil ngomong. Kalau orang itu terima, selesai, dia bertobat, dapat lagi kan. Tapi kalau dia nggak terima gimana? Ada 2 saksi dipanggil, 2 saksi dia juga nggak terima gimana? Dibawa ke jemaat. Kalau jemaat sudah bilang salah, ya dia salah. Dia nggak terima gimana? Kenali sebagai orang berdosa, kucilkan dia, ekskomunikasikan. Itu disiplin gereja. Oh nggak ada kasih dong, salah betul. Tidak menegakkan kebenaran, tidak ada kasih. Menegakkan kebenaran itu kasih. Nanti kalau sudah dia dikucilkan, lalu dia sadar dia salah mau kembali, buka pintunya. Pertobatan selalu tersedia bagi semua orang. Gereja begini ya. Disiplinnya hebat. Nah, pada waktu kita mengatakan dia salah, itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Waktu kau berkata dia salah, dia pemungut cukai, maka apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Berkaitan dengan orang itu. Orang itu salah, kau bilang salah, salah dia di sorga. Kalau kau bilang dia benar di sorga. Karena satu orang, bukan. Pemimpin gereja udah panggil. Ada 2 saksi. Kemudian seluruh jemaat. Itu loh. Bahkan Yesus pun adalah orang yang pernah dijadikan terdakwa. Karena dikatakan memanipulasi agama dan menyesatkan kebenaran. Tetapi mana ada saksinya? Muncul 2 saksi palsu. Semua orang tidak ada yang berani jadi saksi. Kecuali teriak-teriak karena dibayar. Salibkan dia. Sudah terima amplop semuanya. Dari mana amplopnya? Dari pemimpin gereja pada waktu itu. Dari mana uang pemimpin gereja ini? Ya uang persembahan umat itu. Dibalikkan dalam bentuk suap. Supaya mereka meneriakkan salibkan Yesus. Supaya pemimpin agama ini kaya raya lagi bisa mengedok kekayaan dari bait Allah. Itu yang terjadi.
Sehingga apa yang dikatakan kau buka dan terbuka, kau tutup dan tertutup, bukan menyangkut kekuasaan satu orang, tapi institusi sebagai gereja. Jadi ini bukan soal kunci, ikat, terikat, lepas, terlepas, lalu kaitannya dengan hal lain. Ini wewenang gereja, ini yang disebut kuasa gereja. Gereja punya kuasa melakukan itu dalam mendidik, mendisiplin umatnya. Bahwa nanti ada prakteknya salah gitu ya, itu ekses. Dimanapun undang-undang yang benar bikin salah, ya itulah manusia kan. Jadi itu pinggirkan dulu, tapi faktanya, hakikatnya, kebenarannya adalah prinsip yang ditegakkan, prinsip yang diajarkan, kebenaran yang ditetapkan, bahwa tidak bisa diganggu-gugat keputusan gereja yang legal. Legalnya itu apa? Ada saksi-saksinya. Jemaat itu suara terbesarnya. Nah, begitu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di pasal 16 jelas dalam prakteknya di pasal 18, dan Yesus yang mengajarkan, Yesus yang membicarakan ini menarik saudaraku. Jadi jangan berhenti belajar pasal 16, baca terus sampai pasal 18. Nah, 2 pasal itu baru ketemu lagi, bukan? Baru kita ngerti, oh itu toh maksudnya. Nah, pada waktu itu kita mengerti dan kita menemukan maksud itu, saudara-saudara, maka menjadi penting bagi kita bukan untuk memikirkan lebih lanjut. Jadi maksud mengikat dan melepas adalah berkaitan dengan tugas yang diemban gereja untuk mendidik jemaat supaya jemaat tidak menjadi sembarang. Kunci kerajaan sorga diberi kepada Petrus, ternyata bukan Petrus sebagai pribadi, tetapi Petrus yang mewakili gereja. Maka dalam prakteknya dia tidak bisa semena-mena. Harus ada 2 saksi untuk meneguhkan kesalahan yang jatuh, dan kalau tidak terima jemaat, dan disitulah kemudian mereka akan dihukum. Paulus pernah berkata, Alexander aku serahkan kepada setan. Itu maksudnya ekskomunikasi ini. Sehingga dalam wibawa kerasulannya Alexander ditegur, tetapi keras kepala dikucilkan. Alkitab itu menarik, saudara. Jadi di situ bebas, ya, menjadi satu prinsip yang hebat. Banyak orang tanya sama saya, Pak, orang Kristen boleh nggak mem-PHK orang lain? Di mana ayatnya melarang PHK orang lain? Iya kan? Beri makan kepada yang layak. Jangan kasih makan orang malas. Itu Alkitab. Berikan pekerjaan dan income yang sepatutnya kepada mereka yang berhak. Tapi tidak kepada mereka yang mau-maunya saja. Kan jelas ayat itu. Yudas pun di PHK Tuhan Yesus itu. Kesemena-menaan yang Alkitab bilang nggak boleh. Ya. Jadi kalau begini cara berpikir orang Kristen, kita kerja jadi lucu dan naif sekali, bukan? Makanya banyak khotbah-khotbah yang tidak mengerti dunia real dan repotnya tidak mengerti kebenaran yang utuhnya. Bagaimana untuk menempatkan itu? Kalau saja ngerti kan tertib sekali hidup ini. Ya bukan neka-neko semaunya, bukan? Sama seperti dikatakan, bangun apa? Orang percaya akan dipelihara Tuhan. Tuhan sediakan roti selagi tidur. Tapi tidurlah kau, bangun kau besok pagi ada roti. Ya enggak, belum ada sejarahnya ada roti. Tetapi Tuhan pelihara kapan ketika tidur? Rotinya di mana? Ambil di kantormu. Pergi kau kerja. Ambil rotimu. Itu rezeki namanya. Jadi pahamilah Alkitab itu dengan utuh. Jangan sepotong-sepotong. Kan begitu toh? Tetapi apapun itu kalau kau tidak dalam Tuhan, kau cari rotimu, jerih payamu berputar-putar, banyak kau dapat roti, kau makan, tidak kenyang, tidak pernah puas kau. Kenapa? Karena tidak dalam berkat Allah. Jadi ini mesti dimengerti dengan jeli dulu. Nah, kita kembali kepada kasus kita. Kalau begitu bagaimana dengan kebiasaan kita berkata, kami ikat roh setan, kami lepaskan Roh Kudus. Ini sebetulnya bagi saya menjadi kengerian kalau saya tidak boleh bilang pelecehan. Pelecehan bagaimana? Coba mari kita pikirkan. Saya pernah menyinggung ini beberapa kali. Kalau kita berkata kami lepaskan Roh Kudus, cobalah pikirkan baik-baik. Kau pikir Roh Kudus itu siapa, saudara? Silakan Roh Kudus beracara. Emang waktu saudara datang ke gereja, ke persekutuan atau apapun namanya, siapa yang pimpin kau kalau bukan Roh Kudus? Betul kan? Lalu kalau kau lepaskan dia, kau silakan dia beracara. Jadi selama jalan siapa yang beracara sama kau? Roh setan apa? Kan nggak begitu. Roh Kudus itu Allah. Bagaimana saudara mau mengatur dia? Lucu sekali. Kalaupun mau bicara pada Roh Kudus, bersyukurlah, berterima kasihlah, Roh Kudus pimpin kita. Kiranya Roh Kudus tolong kita mengerti kebenaran dan hidup di dalamnya. Itu yang perlu, itu yang penting. Tetapi bukan mengaturnya.
roh setan. Heh, apa yang mau kau ikat dari roh setan? Oh, roh setan itu sudah kalah kok. Yesus mengalahkan setan di kayu salib. Sudah kalah dia. Tidak pernah setan menang lawan orang benar. Kalau setan menang karena kita nggak benar. Sederhana itu. Jadi nggak usah macam-macam. Yesus datang, setan mabur. Paulus coba lihat, dia tahu. Ketika ada orang memuji-mujinya, oh inilah hamba Allah yang maha tinggi. Maksudnya supaya Paulus sombong. Paulus balik lalu bilang apa? Setan pergi. Waduh, setannya mabur. Jadi saudara-saudara yang kekasih, setan itu sudah keok, sudah kalah. Sudah tidak ada apa-apanya. Makanya Alkitab bilang roh di dalam kau lebih besar dari roh dalam dunia ini. Jadi apa yang kau takutkan lagi roh dalam dunia ini? Roh setan apa itu? Kalau memang saudara ngerti Alkitab dan saudara sudah dalam Kristus dan dimerdekakan. Kecuali ya sekali lagi kecuali memang saudara belum. Karena itu jangan hina Tuhan dong. Jangan sanjung-sanjung setan itu kok kayaknya hebat jago. Bukan itu dong. Ya, setan itu nothing. Setan itu tidak ada apa-apanya. Tetapi ingat kalau kita jatuh kita yang bodoh, kita yang tolol. Maka dikatakan oleh Petrus, hati-hati kau, iblis seperti singa mengaum-ngaum siap mencakarmu kalau kau lengah, kalau kau lalai. Itu loh, jagalah dirimu, jagalah diriku. Mari kita menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi lengah. Itu yang kita perlukan. Nah oleh karena itu, mengikat setan, setan apa yang kau ikat? Bayangkanlah saudara-saudara, ini saya guyon lah ya. Baru doa pembukaan, kami ikat setan. Selesai itu ada lagi acara persembahan, doa persembahan, kami ikat setan. Pas ada lagi doa penutup, kami ikat setan. Setan pun lalu bilang, aduh gila kali orang gereja ini. Ikat pertama sudah terikat, aku diikat lagi, kedua, ikat ketiga, kapan lepasnya? Besoknya diikat pula lagi. Nah besoknya diikat. Kebaktian 1 ikat, kebaktian 2 ikat. Setan kan ketawa terus bilang, kalian kelewatan, dari tadi aku sudah terikat, kau ikat lagi. Ya apa enggak kita coba pikir nalar kita lah. Orang-orang yang lewat pikir ini orang Kristen kok aneh ya. Jadi kayak dukun, manggil-manggil jin. Ada jin baik, jin jahat gitu, masukin botol dan segala macam. Ini ikat, ini lepas. Ya mau kemana kita ini saudaraku? Kita ini jadi lucu menurut saya. Inilah kebanyakan nonton film, lalu campur aduk dengan kekristenan, begini jadinya. Ya, jin yang bisa diatur, setan bisa diatur, diorder, dikirim dan segala macam. Itu dalam dunia perdukunan. Yes, betul itu. Tapi kan kita anak Tuhan. Jadi begitu kita percaya pada Tuhan, kita menjadi milik Kristus, kita menang atas dunia ini. Itu kata Alkitab. Kita merdeka, kita kuat, kita hebat. Kita mengalahkan semuanya, kita pemenang. Bahkan Paulus bilang, lebih dari pemenang. Nanti kita akan belajar juga arti itu. Dan yang menjadi penting, Kristus sudah mengalahkan. Dan Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai setan, kau tidak ada apa-apanya lagi. Itulah kalimat Paulus, dan Paulus membuktikan dirinya kuat. Bagaimana dengan kita? Ya, kita ini memang memble kok. Ya kita berdoalah supaya kita dibangunkan makin hari makin kuat. Karena itu bergaul akrab dengan Alkitab. Kau teriak-teriak, kau ikut setan, kau ikat setan. Tapi kau mengambil yang bukan milikmu, kau setan. Kau fitnah orang lain, kau setan. Tidak bisa kau jaga mulutmu, kau setan. Setan apa yang kau ikat? Gitu, kami ikat setan, kami hancurkan setan. Setan kau ikat, kau hancurkan. Uang gereja kau telan. Kau perkaya dirimu, kau bilang setan kau hancurkan. Kau yang setan, kan begitu toh? Ketika kita tidak memikirkan orang lain, setan hanya memikirkan dirinya, kan begitu? Nah jadi bukan ini artinya, tolong jangan disalahgunakan ayat itu. Jadi nggak ada lagi ikat setan, lepas setan, karena setan sudah keok, itu sudah kalah itu. Persoalannya kita hidup dalam Tuhan apa tidak? Maka Paulus ingatkan, hati-hati kau. Apa Petrus ya? Iblis seperti singa mengaum-ngaum. Dia bisa menggelitikmu dan kemudian kau menjadi salah dalam hidupmu, tergelincir. Nah jadi hati-hati, itu maksudnya. Tetapi itu sudah clear, sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi kamu ikat. Dan yang kedua, balik lagi tadi kepada yang pertama saya jelaskan pertama kali tadi ya, tentang Roh Kudus, jangan kau lepaskan. Karena kalau bilang kami melepaskan Roh Kudus, emang tadi terikat apa? Kan jadi lucu-lucuan kita ini sebetulnya ya. Kalau dilepaskan tadi terikat dong. Kalau kami persilakan beracara, emang dia nggak bisa beracara sebelum kau. Kalau dia beracara berdasarkan permintaan kita, matilah kita ini.
Terlalu banyak yang Roh Kudus sudah tolong kita sebelum kita tahu, sebelum kita sadar. Maka dikatakan sebelum kau minta, Bapamu sudah tahu. Roh Kudus tahu apa yang harus dilakukan sebelum kau, sebelum aku, sebelum kita minta. Ayolah jangan hina Tuhan kita, Roh Kudus itu. Kan lucu kalau kita lagi kebaktian tapi kita menghina dia. Dengan menyuruh dia beracara, dengan menyuruh dia ini itu. Emang kita siapa? Lebih hebat dari mana? Memohonlah belas kasihannya. Memohonlah pimpinannya. Tapi jangan bilang silakan acara. Emang kamu lebih hebat? Emang kamu lebih jago? Kan enggak, saudara-saudara ya. Ini penting, kelihatannya sederhana. Tetapi ini sangat berkaitan dengan mindset kita ini. Apa yang ada di benak kita, apa yang ada di otak kita ini. Itu sebab pikiran-pikiran posmo. You are God, because you are God, you can do anything. Itu akan mengerasuk kita. Lalu kita berpikir sampai Tuhan pun kita atur sedemikian rupa. Setan kami ikat, Roh Kudus kami lepas. Kan kita yang jadi jago banget ya. Setan kita atur, Roh Kudus kita atur. Udah mak. Mengerikan sekali. Tapi itulah kenyataan yang muncul dalam doa itu. Oh, salah dong Pak. Ya salah lah. Makanya Yesus ajar kita berdoa. Kalau kau mau berdoa, berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Iya kan? Jauhkan kami daripada pencobaan. Memohon perlindungan Tuhan. Pencobaan apa itu ya? Pencobaan ketika datangnya Tuhan. Di mana kau mau mati pun tidak bisa mati. Tapi kalau pencobaan hari-hari, Yakobus bilang, anggap itu sebagai kehormatan bagimu. Uji coba dalam keimananmu. Bersyukurlah. Jadi mesti dilihat lagi konteksnya. Lagi ngomong apa, untuk apa, dan bagaimana. Karena jangan lupa, Yesus berdoa mengajar kita jauhkan kami daripada pencobaan. Padahal dia sendiri mendekati pencobaan. Pada waktu Matius 4 bercerita, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Didatanginya pencobaan itu. Roh Kudus yang pimpin. Waduh, mengerti itu nggak sederhana ya. Makanya jangan bawa-bawa pikiran dari luar masuk ke dalam. Nah, ini kalau orang bilang, kok negatif ya. Kok bukan pikirannya positif ya? Karena memang positif atau negatif tidak Kristen. Sekalipun di output dihasilkan pemikiran dari seorang pendeta, tapi dalam kaitan erat dengan pemikiran posmo yang berkembang. One day saya akan bicara itu. Oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita gumuli pemikiran yang kita bicarakan dalam konteks ini dulu. Tentang apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga, kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Ingat, tidak ada hubungannya dengan roh, tetapi berkaitan dengan wewenang hak gereja untuk menentukan seseorang salah atau tidak salah. Kalau dibilang salah, salah dia di sorga. Tetapi harus ikuti sistem yang benar. Ada satu orang bicara dalam hal ini pemimpin gereja, tidak terima ada 2 saksi tambahan, nggak terima dibawa ke forum terbesar, jemaat. Nggak terima, keluarkan dia, kau berdosa. Dia berdosa di sorga itu. Tapi kalau bilang aku salah, baik, dosamu diampuni. Kalau begitu kau tetap di dalam jemaat misalnya ya. Maka pada waktu itu dia ada di dalam sorga. Dia pun diampuni oleh Tuhan. Itu namanya wibawa gereja. Tidak menyangkut perorangan, tapi persekutuan gereja itu. Yang terdiri dalam struktur ada pemimpinnya, majelis, dan jemaatnya. Karena itulah gereja mempunyai kontrol yang sangat luar biasa. Gereja itu punya sistem yang begitu kuatnya. Ya. Sehingga sebetulnya apa yang dikembangkan oleh Montesquieu dalam Trias Politica mengambil konsep gereja. Sehingga yang disebut jemaat itulah rakyat itu. Nah, itu jemaat itu. Kemudian yang disebut majelis atau pengurus gereja itu, ya, yang kemudian berpikir, melahirkan apa segala macam pelaksananya, ini eksekutif ini. Ya. Nah, mestinya pendeta itu menjadi legislatif yang ngelihat, mencermati mana yang benar, mana yang salah. Loh, kan pendeta pelaksana. Enggak, majelis mestinya urus ini, urus itu dan lain-lain. Technically, pelaksanaan manajemen gereja. Pendeta itu menjadi pelaksana suara firman yang mengevaluasi, mengkontrol ini benar atau tidak. Begitu. Sehingga menjadilah si majelis ini eksekutif pelaksana. Ya, disitulah kemudian
pendeta itu menjadi pengamat pencermat yudikatifnya yang bilang ini salah apa enggak. Ya. Nah di sini jadi pendeta itu sebetulnya menjadi legislatifnya ya, jemaat ini yang jadi yudikatif yang ngelihat dan teriak, wah ini kekuatan paling hebat mereka lah itu, suara terbanyak itu. Dalam sistem parlemen kita tentu rakyat itu memberikan suaranya kemana? Ke legislatif, legislatif memberikan kekuasaan ke eksekutif, eksekutif diawasi oleh legislatif dan diputus hal salah atau tidak oleh yudikatif. Nah begitu sistem itu bergerak sehingga tidak mengumpul pada satu orang. Kalau mengumpul pada pendeta satu orang lalu pendeta itu yang menjadi yes or no, salah atau benar, gawat itu bukan gereja. Gereja itu strukturnya jelas sekali, dari pendeta, majelis dulu, terus baru jemaat ini yang paling kuat. Hebat ya? Jadi diatur supaya tidak ada yang korup terhadap kekuasaan. Barulah sah, apa yang kau ikat terikat di sorga, apa yang kau lepas terlepas di sorga, berkaitan dengan sikap hidup hari-hari kita. Nah jadi inilah yang mesti dipikirkan saudaraku yang kekasih, inilah yang mesti dilakoni dalam hidup kita. Nah begitukah kita jalani ke hari-hari kita, ini challenge yang sangat berat. Maka hiduplah seperti apa yang Tuhan mau, jalani apa yang Tuhan kehendaki dan hidup kita memuliakan namanya. Jadi jangan semau-maunya. Jadi jangan lagi lah berdoa memakai ayat ini untuk ikat-ikat roh. Ingat, kau ikat roh, pagi tadi kau ikat, siang kau ikat roh, yang mana yang kau ikat itu? Di ruang kebaktian yang sama kau ikat terus-terusan. Satu kali kebaktian saja nggak tahu berapa kali ngikat. Tahu ikatannya kuat apa enggak? Ya, ikatannya jangan-jangan kendor lagi. Kan jadi kacau kita tuh. Ayolah kita pahami yang jelas. Sehingga kita berdoa dengan tepat seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kalau yang namanya setan, saudara, dimanapun, kapanpun ada. Lagi ngomong ini, saya pun dia ada kok, dimana-mana dia beredar itu. Dia tinggal tunggu-tunggu saya lengah, salah, dan dia mainkan. Itu saja kan, itu setan. Jadi nggak usah kau pun teriak-teriak dia, kau ikat apa, bergerayangan dia. Kau ikat pun 1000 kali dia. Tetap saja kita kesetanan dalam ibadah. Saya bilang tadi kesetanan uang kan begitu kan. Uang ini melulu yang kita apa dikit uang, semua pelayanan urusannya uang. Uang dan uang dan uang, ribut dan ribut dan ribut dan ribut, lalu buat apa? Camkanlah baik-baik. Marilah kita jujur melayani dalam kesungguhan dan menikmati anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, kau lepas di bumi terlepas di sorga, adalah kekuasaan gereja sebagai institusi, tidak menempel pada satu orang saja sebagai pemimpin gereja. Dan jangan kau ikat soal roh, karena bukan soal itu. Jangan kau lepas Roh Kudus, karena terlalu kelewatan itu. Tapi hiduplah yang benar dalam kasih-Nya, Dia yang memimpin kita. Terpujilah Tuhan kita berdoa saudara-saudaraku. Tuhan, betapa indahnya firman itu. Andai kata saja kami sungguh-sungguh memahami konteks dengan benar, betapa indahnya hidup dan tepatlah langkah. Karena itu ya Tuhan, kami ajarilah supaya kami berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Sertai kami, pimpin langkah kami, iya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Demi Yesus Kristus Tuhan, pemilik gereja, penguasa gereja yang sejati itu, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara-saudara, kita sudah bertemu di dalam dimensi iman Kristiani dan selalu menyenangkan berbicara tentang kebenaran. Itu sebab terus berdoa supaya kita sama setia dalam melangkah menjadi orang yang menyenangkan hati Bapa. Saya harap itu menjadi cita-cita kita paling tinggi dari semuanya. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.